Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Afid ya. Pada video ini aku akan bahas tentang FR atau Field Report UTBK 2020. Ada beberapa sumber yang memberikan informasi tentang pengalamannya di hari pertama UTBK 2020. Sudah aku rangkum dalam beberapa poin, langsung saja simak sampai habis. Poin yang pertama, tentang subtes. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa subtes hanya ada 4, tapi ternyata pada UTBK 2020 ada 5 subtes. Dari yang sebelumnya kita kenal hanya ada pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, penalaran umum, dan pengetahuan kuantitatif, pengetahuan kuantitatif. Ternyata ada satu subtes baru, yaitu subtes bahasa Inggris. Jadi yang sebelumnya kita tahu informasi yang beredar sebelumnya bahasa Inggris dimasukkan di kuantitatif, ada soal kuantitatif berbahasa Inggris, tapi ternyata bahasa Inggris ada subtesnya tersendiri. Jadi ada 5 subtes. Aku juga kaget sih pertamanya. Kemudian poin yang kedua tentang waktu pengerjaan. Total waktu pengerjaannya adalah 105 menit, di mana setiap subtes punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi setiap subtes punya alokasi waktu sendiri-sendiri gitu ya. Poin yang ketiga tentang jumlah soalnya. Nah, di sini ada tabel yang berisi jumlah soal dan lama waktu pengerjaan untuk setiap subtes. Yang pertama, penalaran umum. 16 soal dikerjakan dalam waktu 23 menit. Kuantitatif 16 soal 24 menit. Pengetahuan dan pemahaman umum 19 soal dalam 24 menit, pemahaman membaca dan menulis 15 soal dalam 23 menit. Kemudian yang terakhir, subtes yang baru nih, bahasa Inggris, ada 10 soal dikerjakan hanya dalam waktu 11 menit. Jadi waktunya mepet banget ya. Paling satu soal nggak sampai 2 menit. Ya seperti itulah adanya. Poin yang keempat tentang sistem, bahwa urutan pengerjaannya itu per subtesnya itu acak, nggak selalu pengetahuan umum duluan kemudian bahasa Inggris terakhir gitu. Jadi diacak ya, masing-masing peserta punya pengalaman yang beda-beda, jadi urutannya diacak. Kemudian selain itu, sebelumnya sudah aku kasih tahu bahwa setiap subtes punya waktu masing-masing. Jadi ketika kita mengerjakan misalnya pengetahuan kuantitatif yang jumlah soalnya ada 16 soal dan seharusnya dikerjakan dalam waktu 24 menit. Ketika waktu sudah habis 24 menit, maka kita akan menuju ke subtes selanjutnya dan kita nggak bisa lagi mengerjakan subtes kuantitatif karena waktunya sudah habis gitu ya. Kemudian poin yang kelima, nah ini nih yang kalian tunggu-tunggu pasti, tentang FR soalnya. Untuk bagian kuantitatif nggak ada soal kuantitatif bahasa Inggris loh, padahal sebelumnya katanya bakalan ada, tapi ternyata nggak ada. Nggak tahu sih. Kemudian yang kedua, materi yang banyak keluar tuh tentang persamaan garis, titik potong garis, matriks, fungsi komposisi, dan fungsi inverse, menentukan nilai X dan Y, soal peluang gitu ya. Kemudian untuk soal subtes bahasa Inggris itu soalnya tentang pemahaman bacaan gitu. Untuk subtes pemahaman bacaan dan menulis, banyak yang keluar yaitu penulisan unsur-unsur ilmiah, kata gabung dan makna kata konotatif dan denotatif. Maksudnya makna kata denotatif dan konotatif ya. Sorry. Oke, yang selanjutnya ini nih ada. Kemudian dari sumber lain juga menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman umum itu teksnya itu panjang banget, bisa sampai 3-5 paragraf yang isinya masing-masing paragraf bisa sampai 5-7 kalimat. Padahal waktunya itu dikit, cuman 24 menit untuk 19 soal. Wow, gimana tuh coba? Semoga kalian bisa menyiapkan yang belum mengerjakan ya. Untuk soal penalaran umum itu ada yang ternyata itu nggak ada soal deret atau aritmatika gitu ya.
banyak soal peluang katanya gitu ya. Untuk subtes pemahaman bacaan dan menulis, pelajari lagi tentang sinonim dan susunan kalimat gitu ya katanya. Nih ada salah satu curhatan dari salah satu teman kalian ya, coba aku baca ini. Sebenarnya soal tuh kelihatan lebih mudah. Ya ini subjektif banget ya. Jauh dari yang pernah aku dapat waktu tryout online. Oh ya. Tapi jawaban yang diberikan untuk bahasa Indonesia half from PU dan PBM, penilaian umum dan pemahaman bacaan dan menulis gitu ya. Tapi buat PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, teks yang dikasih panjang banget. Oh, yang tadi aku sebutin ya, bisa 3-5 paragraf, setiap paragrafnya 5-7 kalimat. Padahal waktunya cuma 24 menit untuk 19 soal. Kemudian di penalaran umum sama sekali nggak dapat deret atau aritmetika, tapi peluang semua. Terus di PBM, pemahaman bacaan dan menulis, dapatnya lebih banyak soal teks daripada tipe milih penulisan mana yang benar kayak di tryout online gitu. Belajar lagi soal teks kayak sinonim, makna, dan susunan kalimat. Nah ini nih, nanti kita nggak akan dapat urut ngerjainnya, tapi acak gitu per subtesnya. Kalau kuantitatif menurut dia maksudnya, itu nggak sulit sih kayaknya. Ya menurut dia, nggak tahu kalau yang lain gitu ya. Tapi perlu banget logika dan waktu, juga bakal kurang kalau nggak bisa mikir cepet. Iya, kalau ini aku setuju pasti. Apalagi bagian peluang. Dan yang terakhir, subtes bahasa Inggris, lebih katanya untuk subtes bahasa Inggris more easy than another, ya nggak tahu lah ya, itu kan subjektif banget. Asal banyak hafal kosakata. Ya iyalah. Ya, untuk tambahan, ketika komputer error, internet mati dan lain-lain, jangan khawatir karena setiap soal yang sudah dijawab otomatis jawaban akan tersimpan, jadi nggak usah khawatir gitu. Dan waktu pengerjaan akan berhenti, jadi kalian nggak akan rugi. Paling yang kena cuma mentalnya aja gitu ya. Terus aku harus gimana gitu ya? Buat yang udah tes, nggak usah khawatir, serahkan semuanya pada yang di atas. Karena apa? Kalau menurut aku, pasti panitia sudah memikirkan ini ketika soal mungkin bisa dikatakan bocor gitu ya, walaupun nggak sepenuhnya gitu ya. Pasti mereka udah memikirkan ini. Entah mungkin alternatifnya mungkin soalnya dibikin lebih susah ketika waktunya semakin bertambah gitu. Maksudnya yang mengerjakan setelahnya itu agak sedikit lebih susah gitu ya. Supaya Kenapa? Karena mereka punya waktu belajar lebih dibanding yang mengerjakan di hari-hari awal gitu ya. Ya nggak tahu sih, aku nggak tahu pastinya gimana, tapi serahkan saja semuanya, tenang aja, pasti usaha nggak akan mengkhianati hasil. Buat yang belum tes, masih ada waktu buat belajar, silahkan pahami lagi materi-materinya, dan semua yang sudah aku sampaikan sebelumnya nggak ada jaminan itu juga bakalan keluar di kalian, karena seperti yang aku bilang sebelumnya, bisa jadi soalnya berubah atau mungkin sedikit lebih tinggi gitu ya, kita nggak pernah tahu. Jadi persiapkan sebaik mungkin. Sekian, semoga bermanfaat. Salam hafid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.